Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya. Dalam pertemuan kali ini, saya Husni Rizky akan membahas sedikit tentang pembelajaran dari referensi Handbook of Education yang berjudul Information and Communication Technology and Education in Muslim Context dari Benos Paifar pada halaman 357 sampai dengan 374. Siapa sih yang tidak tahu mengenai teknologi yang saat ini banyak digunakan, baik di dalam perdesaan maupun perkotaan? Saat ini, teknologi adalah sarana untuk menyediakan sesuatu yang diperlukan, baik kelangsungan dalam kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi sendiri oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi sendiri telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi, termasuk ekonomi global masa kini, dan telah memungkinkan bertambahnya kaum sepanggang banyak proses teknologi yang menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki, yang disebut pencemaran dan menguras sumber daya alam, merugikan dan merusak bumi dan lingkungannya. Dengan berbagai macam penerapan teknologi telah mempengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru. Seringkali kita mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan pendidikan, baik pendidikan berupa pengalaman dan prestasi, yang dianggap sebagai salah satu fitur umum di seluruh pelosok negara, di seluruh dunia. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat berkontribusi pada efisien dan pencapaian. Namun, walau demikian, karakter budaya mungkin bisa juga menghadirkan hambatan dalam pembuatan kebijakan. Dalam bab ini akan menyajikan tantangan dan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk pendidikan di sebuah negara dengan populasi muslim terbanyak. Selain itu, teknologi informasi komunikasi harus dimanfaatkan untuk sistem pendidikan, akses informasi, pengetahuan yang harus disebarluaskan, menekankan pada kualitas dan efektivitas pembelajaran, pelayanan yang lebih efisien. Benos Paifar juga berpendapat bahwa akses dan nilai pada dunia teknologi yang terhubung, yaitu yang pertama ada nilai sebagai tolak ukur dalam menentukan kriteria kehidupan lebih baik. Yang kedua ada kesetaraan sebagai konsep dan nilai yang menyatakan pada globalisasi. Yang ketiga ada kondisional, yaitu penggunaan teknologi informasi bergantung pada nilai-nilai yang mengelilinginya. Yang keempat, ada perlindungan, yaitu berfokus pada nilai sosial yang mengatur hubungan dengan orang lain serta dampak yang akan ditimbulkan. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dalam konteks muslim pada tahun 2015 yang berjudul Peningkatan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi menuntut upaya untuk mencapai yang pertama, untuk mengurangi populasi kemiskinan, yang kedua, menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan, yang ketiga, memberi kesempatan bagi perempuan untuk dapat berkontribusi, yang keempat, ada meningkatkan kualitas program kesehatan, yang kelima, menghadapi secara serius penyebaran HIV atau AIDS, yang keenam, ada mencegah degradasi lingkungan. Kemudian ada hambatan dan tantangan dalam setiap negara.
hampir semua sama, yaitu tantangannya kurangnya kesadaran akan pentingnya teknologi informasi komunikasi sebagai inovasi yang menuju peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan. Kemudian hambatannya di negara Iran sendiri, pengetahuan teknologi informasi komunikasi yang tidak memadai, infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang lemah, kurangnya akses internet berkecepatan tinggi. Kemudian di negara Bangladesh sendiri, sosial dan budaya, ketidaksetaraan gender, kurangnya pengetahuan dan keahlian tentang TIK, kemudian ada korupsi, dana yang tidak mendukung, sebagian besar daerahnya tidak memiliki listrik. Kemudian di negara Arab Saudi sendiri ada masalah waktu, kurangnya pelatihan, masalah keuangan. Dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara dunia maya, teknologi, dan ruang fisik yang sebenarnya dapat membuat perubahan dalam struktur normatif dalam lingkungan pendidikan melalui konteks budaya. Jika kita melihat ke dalam untuk menyajikan dengan cara yang baru, kita akan menemukan makna yang berharga untuk sebuah pertumbuhan. Oleh karena itu, melalui konteks negara-negara Muslim yang mementingkan norma agama dan tradisi sebagai kebijakan dalam penggabungan teknologi informasi komunikasi sebagai inovasi budaya, perlu untuk memfasilitasi pemanfaat teknologi informasi komunikasi untuk pendidikan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan nuansa budaya dan nilai yang melibatkan pendidikan dan peserta didik. Idealnya, teknologi informasi komunikasi dalam pendidikan diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator atau percepatan pembangunan nasional, pengembangan dan peningkatan inovasi. Kenyataannya jauh lebih menantang dan tantangannya jauh dari semata-mata kurangnya produk teknologi untuk penggunaan pendidikan atau budaya pendidikan yang berpusat pada guru. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dalam apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Cukup sekian, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.